uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Erni Roma Yunita SPD, mahasiswa PPG Daljab Batch 4 tahun 2025. LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109113559. Pada hari ini, tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Insan Amanah Kabupaten Merangin, Jambi, kelas 6 dengan materi peduli terhadap lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Kalau sudah, kenapa masih loyo? Sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Silahkan ketua kelas Rafa pimpin doanya. Doa sebelum belajar, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Syukran kasih kepada ketua kelas. Semoga doa kita tadi yang kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah, dan Allah meridhoi kita untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita berdoa supaya kita menghargai para pahlawan kita dengan cara sifat patriotisme, nasionalisme, kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Hafal semua? Silahkan stand up please, berdiri dulu sejenak. Semua nyanyi ya.
dengan peduli terhadap lingkungan. Coba Ustazah mau tanya. Sebelum Ustazah tanya, Ustazah mau sampaikan dulu kira-kira apa tujuan kita mempelajari peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, supaya ananda Ustazah semua atau kita semua tahu materi pembelajaran yang kita pelajari ini dapat meningkatkan kesadaran kita tentang peduli terhadap lingkungan dan menjaganya. Kemudian dapat mengembangkan empati, rasa empati kita terhadap tumbuhan dan meningkatkan kemampuan kita dalam memahami atau mengatasi masalah tentang lingkungan. Nah, Ustazah mau tanya, pernahkah kalian merasa sedih ketika melihat sungai yang kotor, tanamannya layu? Ada rasa sedih tidak? Ada tidak, Mas Aldi? Pernah nggak melihat sungai yang kotor? Pernah. Gimana perasaannya? Sedih. Nah, itu merupakan rasa empati atau peduli terhadap lingkungan. Kemudian, Ustazah mau tanya, bagaimana cara kita membuktikan kita itu cinta kepada Allah dengan segelas air yang kita minum? Nah, ini air yang kita minum. Nah, contohnya Mas Fadli minum tuh dengan segelas air. Bagaimana rasa cinta kita peduli terhadap segelas air ini, rasa cinta kita kepada Allah? Dengan menjaga lingkungan. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, apakah kita bisa menikmati air yang bersih? Tidak. Oke, Ustazah sebelum mulai pelajaran ini, Ustazah mau lihat tingkat kemampuan antum. Kira-kira seberapa peka antum dengan lingkungan sekitar? Silahkan diisi berdasarkan isi pikiran masing-masing. Ayo. Dibagi. Nah, di situ ada pertanyaan. Sebutkan 3 masalah lingkungan yang ada di sekitarmu, mau di sekolah ataupun di rumah. Kira-kira apa yang terjadi? Misalnya penumpukan sampah kah, penebangan hutan yang liar, atau bagaimana? Tulis pengetahuan antum aja. Oke, ada macam-macam ya. Di sini ada yang sampahnya banyak, sungainya kotor, ada limbah pabrik. Di sekolahnya banyak sampah. Oke, bermacam-macam ragam, oke? Tepuk semangat. Semangat. Lebih keras. Semangat. Allahu Akbar. Oke, sudah semangat, berarti kita mulai pelajaran. Nah, coba lihat. Ada yang kenal abang-abang ganteng ini? Ada, wah. Tahu dia ngapain? Pemuda yang peduli terhadap lingkungan, yang membersihkan sungai. Selain sungai apa? Pantai. Dia tugasnya maunya bersih-bersih. Kemudian lihat ini gambar apa? Sungai. Terjun indah tidak? Indah. Siapa yang pernah main ke tempat-tempat seperti perbukitan? Nah, gimana udara di situ, segar? Banyak sampah? Tidak. Kalau banyak sampah, banyak pohon, udaranya akan segar. Nah, lihat dulu video pembelajaran ini. Ajaran yang umurnya ribuan tahun justru nawarin panduan yang relevan banget untuk krisis lingkungan, salah satu tantangan terbesar kita sekarang. Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Ini dia poin kuncinya, sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental banget.
Konsep ini mengubah segalanya. Kalau kita melihat diri kita sebagai penjaga, sebagai perawat, bukan pemilik, maka cara kita berinteraksi dengan bumi bakal berubah total. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget buat kita pahami dalam ajaran Islam, merawat lingkungan itu bukan sekedar saran yang baik atau sekedar tanggung jawab sosial. Bukan. Ini adalah sebuah tugas yang suci, yang jadi bagian inti dari keimanan itu sendiri. Jadi, inti dari tugas suci ini tuh ada di satu kata kunci, khalifah. Ini bukan sekedar gelar loh, tapi ini adalah peran yang sangat dalam. Artinya, kita ini diberi sebuah amanah, sebuah kepercayaan suci untuk mengelola dan melindungi seluruh ciptaan. Coba bayangin deh betapa besarnya tanggung jawab itu. Terus, tanggung jawab ini tuh mencakup apa aja sih? Nah, yang menarik, ini gak cuma terbatas pada hutan dan sungai aja. Ajaran Islam membagi lingkungan jadi 3 area yang saling berhubungan, yang nunjukin betapa luasnya tugas kita sebagai penjaga. Ini nunjukin betapa luasnya cara pandang ini. Jadi, lingkungan alam yang sehat, kota yang kita bangun dengan baik, dan masyarakat yang harmonis, itu semuanya nyambung, gak bisa dipisahin. Kita gak bisa punya yang satu dengan mengorbankan yang lain. Ini adalah pandangan ekologi yang benar-benar holistik. Oke, yang pertama dan ini yang paling dasar ya, yaitu lingkungan alam. Coba kita pikirin deh, udara yang kita hirup, air yang kita minum, hutan yang jadi rumah bagi banyak makhluk, ini semua adalah fondasi kehidupan dan menjaganya adalah tanggung jawab kita yang paling utama. Lanjut, yang kedua ada lingkungan buatan. Ini adalah dunia yang kita bangun sendiri. Intinya, kita tuh gak cuma tanggung jawab sama yang udah ada dari alam, tapi juga sama apa yang kita ciptakan. Apakah kota kita sehat? Apakah sekolah kita nyaman? Menjaga lingkungan itu bukan cuma ide yang bagus, tapi ini adalah sebuah perintah yang sangat jelas. Semua konsep yang kita bahas tadi itu akarnya cuma satu perintah inti yang kedengarannya sederhana, tapi maknanya dalam banget, yang jadi fondasi dari seluruh filosofi lingkungan dalam Islam. Nah, ini dia ayatnya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Ini larangan yang tegas banget. Kata kuncinya di sini tuh setelah diatur dengan baik. Ini artinya bumi ini tuh udah diciptakan dalam keadaan seimbang, harmonis. Tugas kita ya jaga keharmonisan itu, jangan malah dirusak. Dan ini tuh bukan cuma teori loh. Seluruh kehidupan Nabi Muhammad itu jadi teladannya. Contohnya nih soal hemat air. Beliau itu ngajarin buat hemat air pas wudhu. Bahkan kalau kita lagi di pinggir sungai yang airnya melimpah. Kelihatannya sepele kan? Tapi pesannya dalam banget. Semua sumber daya itu anugerah. Jadi nggak boleh ada yang disia-siain. Oke, tadi kita udah ngobrolin kenapanya. Sekarang gimana caranya? Gimana caranya prinsip yang agung ini bisa kita terjemahin jadi tindakan nyata di kehidupan kita sehari-hari? Dan tentunya kalau kita ngejalanin peran sebagai khalifah ini, ada banyak banget manfaatnya buat kita juga. Ini bukan cuma soal kewajiban spiritual. Waktu kita merawat lingkungan, kita sebenarnya lagi menciptakan dunia yang lebih baik buat diri kita sendiri. Ada video yang sudah disebarkan mengenai lingkungan. Tadi apa yang pertama katanya? Manusia diciptakan sebagai khalifah. Kita diciptakan di bumi ini sebagai khalifah. Untuk apa? Menjaga lingkungan. Kita lanjutkan. Definisi lingkungan. Dari tadi kita bicara lingkungan. Apa sebenarnya lingkungan? Kalau secara umum, coba perhatikan Ustazah dulu. Secara umum lingkungan itu segala sesuatu di sekitar kita, termasuk alam, manusia maupun interaksi yang terjadi.
kira-kira buatan orang manusia atau Allah? Allah. Silahkan dicentang aja. Kurang, sebentar ya. Kalau sudah bilang ya. Itu siapa yang bilang? Ya? Sudah. Oke, yang sudah dikumpul. Nah, ini begini. Udah. Bisa sudah? Satu lagi. Oke. Ini apa ini begini? Sudah kan? Oke, sawah ya buatan, gunung itu alam, bandara itu pantai, alam, jembatan alam atau tidak? Buatan. Ada emangnya dari dulu jembatan sudah terbangun sendiri? Tidak, karena dia dibuat oleh manusia. Oke, sekarang silahkan antum duduk berkelompok. Sudah? Sudah. Sekarang antum potong buat jadi poster. Paham tuh? Aduh, kamu nah, nanti gitu ya. Ini kelompok mana? Satu. Oh iya, lemon lupa sebentar. Ini kelompok 2 ya? Oke, semua bawa gunting. Ada kelompok yang tidak punya gunting? Silahkan digunting dan tempelkan di situ. Itu gunting. Nah, kalau kayak gini langsung kayak fotonya aja. Cepat banget. Nah, ini kan beda. Oke, yang ini sudah. Oke. Nah, digunting-gunting seperti ini ya. Dihiasi seperti ini ya, Ustazah kasih gunting, kemudian tempelkan berdasarkan kategori apa yang kamu dapatkan di kelompokmu. Ini sudah? Nah, ini udah jelas belum? Apa? Ikut. Kira-kira tumbuhan itu masuk ke mana? Tadi Ustazah bilang biotika, abiotika. Sampah bekas guntingannya dikumpulkan jadi satu. Ingat, kita tadi judulnya apa? Peduli terhadap lingkungan. Baik, masing-masing kelompok sudah siap presentasi? Sudah. Ustazah panggilkan ya. Untuk kelompok 3. Mana kelompok 3?
pembangunan bangsa sebuah perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya kelompok 2. Oke, ada lagi. Ngapain aja mas? Tinggal ke lingkungannya. Menanam. Ini gambar apa ini? Membuang sampah sembarangan. Oh, di tempat sampah. Bapak yang mau ditanyakan? Tidak. Bagus tidak gambarnya? Bagus. Oke, kita langsung tepuk tangan kelompok 2. Oke, kelompok terakhir kelompok 1. Silakan Zainab dan Askana. Jadi semua namanya contohnya manusia, hewan dan tumbuhan. Kalau objektif benda tak akan berubah. Contohnya matahari, air, tanah, dan biara. Karena udara tidak bisa saya gunakan, jadi kalau rasakan saja. Oke, katanya karena udaranya tidak ada gambarnya, ada yang nampak udara. Nah, kita rasakan udaranya katanya. Itu contoh apa tadi? Contoh Biotik. Gimana? Kelompok 3 ada pertanyaan kelompok 3? Tidak, sudah paham? Kasih tepuk tangan kelompok 1. Apa itu tadi? 2. Di kelompok 2 tadi menjelaskan tentang apa ini? Peduli terhadap lingkungan. Manusia tadi sebagai apa? Khalifah. Manusia sebagai khalifah. Ini kayaknya udah gak fokus lagi ya. Khalifah itu menjaga bumi. Nah, inilah contoh-contohnya. Ada nanam pohon, buang sampah di tempatnya. Kalau kita nanam pohon, akan tumbuh pohon. Nah, ini dari kelompok 3 tentang apa? Tentang surah apa tadi? Ar-Rum ya? Ar-Rum. Ayat 1 tentang kerusakan. Lihatlah bumi itu menangis. Kenapa? Karena rusak. Ada pakde-pakde menebang pohon, ada gunung meletus, sampah di mana-mana. Ini akan menimbulkan apa? Penyakit. Coba kalian lihat. Contoh nih, kelompok 2. Perhatikan, kita kelas kelompok 1. Kelompok 1. Nah, ini contoh apa? Abiotik dan biotik. Kalau ada A-nya tadi apa? Benda tak bernyawa. Contohnya apa? Tanah. Paham belum? Itulah tadi beberapa materi tentang peduli terhadap lingkungan. Kita sudah mulai dari mana tadi? Dari pengertian, dari
Semoga